masalah paling besar hari ini ada apa? Saya keguguran karena liputan. Ini kayak gini sakitnya udah lebih dari 3 bulan. "Sudah Dok." "Oh ya udah berarti ini namanya," langsung dikasih tahu, "fibromialgia." Saya dapat diagnosis katanya depresi minor. Ya, peran kamu terlalu banyak. Jadi ibu, jadi jurnalis, jadi anak yang caregiver juga. Harus mengalah salah satunya. Aduh, kok apa iya sih saya harus berpisah dari cita-cita yang didoakan oleh banyak orang? Selamat datang di GPS Media. Hari ini kita mau kenalin sama Alia. Ya. Oke. Apa kabar? Pertama-tama. Terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Kabar saya tentunya baik dan bersemangat. Siap. Boleh mungkin cerita dikit, Mhm. oke, tentang Alia dan kenalin dulu. Oke. Oke. Saya Alia, saya domisili di Tangerang. Ibu dari 2 anak yang lucu-lucu. Dan usia saya saat ini 42 tahun. Saya adalah mantan jurnalis dan founder dari Fibromialgia Indonesia atau kalau di Instagram namanya fibrowarrior.id. Oke. Oke, kita mulai dulu dari awal-awalnya nih. Kita balik dulu, bisa nggak rewind dikit? Boleh. Di-rewind soal apa nih? Rewind soal Alia. Aku? Iya, mungkin rewind dari paling nggak tahu 20 dari karir Oh, dan oke. gimana introduction sebenarnya itu apa namanya? Introduction sebelum fibromyalgia. Aku Alia seperti seperti apa apa? gitu ya Iya. orangnya ya? Oke, aku terberkati karena aku dilahirkan dari pasangan yang amat sangat menginginkan aku. Mereka adalah, mama dan ayah yang bertemu di, kampus. Wow. Jadi college sweetheart ya bisa Wow. dibilang begitu. Tapi karena kesibukan ayah, jadi setelah menikah baru 8 tahun dikaruniai anak pertama yaitu saya dan kemudian ada satu lagi, ada adik saya yang lahir 2 tahun kemudian. Masa kecil kami bisa dibilang sangat indah. Ayah adalah seorang PNS yang sangat jujur tapi, eee, punya banyak ilmu, di dunia perminyakan. Jadi, beliau sering ditugaskan keliling di, Di luar. eee, ya di luar juga dan di sini dan pernah berkuliah di Jerman juga. Nah, jadi karena ayah saya tuh punya apa ya, track record yang amat bersih dan bagus, saya tentunya termotivasi ingin seperti beliau gitu. Jadi dari kecil beliau sering mengajarkan kami apa saja hal-hal yang sebetulnya terlihat sederhana itu jadi ilmu bagi kami. Jadi, eee, apa ya, saya dan adik alhamdulillah selalu berprestasi sejak SD sampai perkuliahan, seperti itu. Bisa dibilang apa ya, eee, overachiever sih enggak juga, tapi ya langganan peringkat lah. Ya kadang dapat beasiswa juga dari kantor kayak gitu. Adik saya malah dia mahasiswa berprestasi, kalau saya enggak karena saya banyak, mmm, kegiatan di luar perkuliahan, saya orangnya sangat aktif. Seperti itu dan itu didorong oleh, eee, ayah kami terutama dan ibu yang mereka, menanamkan sejak kami kecil, "Kamu bisa jadi apa saja yang kamu Betul. inginkan. Walaupun kalian berdua adalah wanita, sekarang zamannya sudah beda, Hmm. kesempatan terbuka untuk kalian menjadi apa saja." Jadi saya punya 2 cita-cita waktu itu. Yang pertama saya ingin jadi diplomat, yang kedua saya ingin jadi broadcaster. Oke. Khususnya jurnalis waktu itu. Nah, kebetulan yang pertama,
eee, saya dapat, mmm, kuliah setelah tes, lulus di hubungan internasional di Universitas Parahyangan, salah satu universitas terbaik untuk jurusan itu di Indonesia. Tapi karena bukan di Jakarta, akhirnya sama ayah nggak dikasih gitu, terlalu Terlalu jauh. jauh. Akhirnya saya berkuliah di Universitas Indonesia, Oke. ambil komunikasi. Nah, di situ, eee, banyak sekali, apa ya, kayak pengalaman-pengalaman ayah di lapangan dan saya juga di lapangan sebagai jurnalis, itu nyambung. Jadi seringkali kami, apa ya, sering ayah ikut saya liputan misalnya kayak gitu. Saya juga bertanya sama ibu misalkan, ada tugas-tugas, sampai semua yang saya inginkan alhamdulillahnya itu selalu tercapai. Jadi Luar saya mau biasa. masuk di Sorry. mungkin mau minum dulu? Thank you. Ya saya sambil cerita ya. Jadi, mmm, saya belum lulus S1 waktu itu, tapi sudah dipanggil bekerja di salah satu radio swasta di Indonesia. Oke. Ya, itu tahun 2006. Sambil kuliah kemudian, 2 tahun kemudian setelah lulus saya pindah ke televisi, sebagai reporter dan stand upper di Oh wow. televisi nasional. Frontliner. Ya, betul. Seperti itu. Jadi mungkin ibu ada yang di rumah mungkin terkenal siapa tahu. Tapi boleh saya boleh spill di mana Oh, ya saya dulu reporter liputan 6 SCTV. SCTV. Oke, Ya, siap. jadi, itu juga lucu. Jadi nama saya nggak boleh dipakai waktu itu. Jadi harus belakangnya pakai nama ayah. Jadi diubah namanya, nama layar kayak Gitu. gitu, ya. Katanya sih, menurut atasan saya waktu itu, sebagai salah satu penghormatan bagi semua orang tua yang sudah mengantarkan anaknya pada di titik itu. Oh, Itu, oke. ya. Interesting. Ya, jadi saya sangat mencintai pekerjaan saya, Mister Marius, ya. Sampai-sampai apa yang saya lakukan itu tidak terasa seperti bekerja. Choose the work that you love Yes, and of you course. don't have to work a day in your life gitu. Yes. Sampai tuh kalau saya di kantor, teman-teman tuh suka bercandain, udah pulang mau ngapain sih di sini?" Gitu. Karena memang, jurusannya kan align ya sama, work of line yang saya jalani. Kemudian saya sebagai reporter di lapangan, saya memotret kisah-kisah orang di lapangan, kemudian saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat, orang-orang teraniaya juga, dan saya juga berusaha semampu saya untuk membantu mereka dengan cara apapun gitu yang saya bisa. Kadang menjadi penghubung, kadang membantu secara langsung, ya seperti itu. Jadi, 16 tahun saya menjadi wartawan broadcast. Itu merupakan mungkin saat-saat terbaik bagi saya. Itu udah 2008, Dari 2010 ya? 2002 hingga 2012, 2018. 18. Ya, itu. Walaupun sebetulnya saya sempat mengalami, satu kejadian yang tidak mengenakan juga waktu baru-baru ditugaskan sebagai reporter lapangan. Tadinya kan siaran radio di studio gitu, terus harus terjun langsung. Ya sempat mendapatkan kekerasan lah, seperti itu saat liputan. Overloaded, too much work atau kenapa? Kebanyakan kerja atau Bukan, tanggung jadi jawabnya tinggi? saya mendapatkan kekerasan fisik secara Oke, langsung saat liputan. oke. Ya, Bisa jadi, jelasin? saat itu demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Oke. Ya seperti biasalah, anak baru pasti ditugasin yang seru-seru kan. Mhm. Nah, hari itu tuh saya udah feeling nih pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi karena saya orangnya nggak enakan, saya
merasa semua yang ditugaskan kepada saya adalah suatu objektif atau tugas yang harus di checklist setiap harinya. Oke, ini bisa gitu. Challenge accepted lah kata Mm-mm, mm-mm. anak-anak sekarang gitu. Ya udah, saya lakukan. Ternyata saya terjebak di satu demonstrasi dengan 10.000 massa pada hari itu. Dan mereka saya bawa backpack sendiri waktu itu. Tadinya sempat berdua sama kenalan reporter TV, tapi karena masa sedemikian hebohnya itu kita kepecah, jadi pegangan tangan kami kelepas. Dia ke sana, saya tidak tertinggal, terus backpack saya udah saya taruh di depan. Tapi saya ngerasa ini kok tangan-tangan jahil itu semuanya menggerayangi saya gitu. Saya cuma pikir gini, pada saat itu saya harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan saya kecuali Tuhan. Jadi saya berdoa, minta petunjuk kemana saya harus melangkah. Dan saya nggak boleh jatuh dong. Kalau saya jatuh terinjak-injak selesai semua. Habis. Ternyata saya lihat ada pintu kecil dan saya berusaha berenang di antara lautan manusia itu. Oh my God. 10 orang, jarak 10 orang lah ya dari saya tuh tembok pinggir tol rubuh. Hampir saya ketimpa tapi enggak, saya berhasil menyelamatkan diri ke sana. Begitu saya bisa masuk di depan DPR itu, saya duduk di samping kayak semacam pohon keluarga palem-paleman itulah. Begitu saya buka kancing baju saya semua terbuka. Jadi putus semua di depan. Kayak gitu. Teman-teman media yang di dalam waktu itu bertanya, kenapa Alia kok kayak gini, kok kamu sampai lemes banget? Siapa yang melakukannya? Oh, ini udah masa. Saya gak mau. Saya reporter pencari berita, saya tidak mau jadi berita. Sudah biarkan. Jadi udah kamu pulang aja. Begitu saya pulang, ternyata sekujur tubuh saya biru semua, Mister. Biru. Wow. Dicubit, dipukul, entah diapain lah. Pokoknya ya coba dibayangkan kalau ada anak muda, perempuan, di antara laki-laki semua. Seperti itu. Resikonya luar biasa pasti. Ya itu salah satu kebodohan saya mungkin ya karena masih hijau waktu itu. Nah saya merasa kotor. Tapi itu jadi efek samping gak? Atau stop Setelah di situ? saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Okay. Karena Waktu saya itu pikir stop, ya udah. Gak apa-apa lah. Ini everyday problem lah. Semua juga udah pernah ngalamin gitu. Ini bukan pelecehan seksual, saya pikirkan seperti itu. Tapi saya jujur bilang sama teman-teman di kantor atasan saya, besok saya jangan ke lapangan dulu ya, saya di kantor dulu karena my energy was drained sampai titik 0 gitu. Jadi kayaknya gak kuat deh, belum kuat. Tidak terpikirkan secara psikologis. Sampai akhirnya di hari, saya lupa hari keberapa, bos di kantor ada yang marah. Teriaklah memarahi orang lain. Tiba-tiba saya langsung kaku. Seperti kecoa kena racun serangga gitu. Kok gitu ya? Gak bisa nafas, gak bisa gerak. Saya juga gak tahu. Sampai disangka kesurupan dan disembur sama OB. Aduh, itu ya kalau misalnya OB-nya lihat. Kok bisa saya disangka kesurupan. Ternyata itu setelah itu orang-orang kantor bawa saya ke rumah sakit di daerah Menteng, ya diperiksa. Itu namanya panic attack. Oke. Panic attack. Loh, saya bingung apa itu panic attack kan? Kenapa kan nggak ada yang secara langsung terjadi sama saya. Nah, setelah itu dicari-cari dan kantor juga memfasilitasi untuk saya berkonsultasi dengan psikolog. Oke, anxiety attack basically. Ya,
Mm-mm. Ternyata diagnosanya adalah PTSD, post traumatic syndrome disorder. Disorder. Ya, ternyata itu ada trauma. Betul. Setelah itu tuh di abis pertemuan pertama saya baru sadar kalau ketemu orang tuh gemetar. Bahkan misalnya datang ke pernikahan nggak bisa, nyebrang jalan sendiri juga nggak bisa gitu. Itu efeknya waktu di tempatnya waktu sendirian. Ya, baru Itu tahu. waktu non seksual tapi itu yang dipegang, dicubit, di semua itu bisa jadi efek samping. Betul. Walaupun saya merasa ya dibanding sama wanita-wanita tidak beruntung lain ya di Indonesia gitu. Apa yang saya alami mungkin gak ada apa-apanya, tapi ternyata efeknya bisa sedahsyat itu. Dan yang saya ketahui dari yayasan pulih ya namanya itu, yayasan itu ternyata banyak loh jurnalis yang mengalami itu. Cuman tidak pernah terbuka gitu. Bahkan ya yang lebih dari itu pun banyak gitu kan, sangat menyedihkan. Nah, dicari nih, kok bisa sih sampai seperti itu? Maaf, minta tisu ya. Iya. Jadi katanya gini, kuncinya adalah kamu setelah kejadian itu kamu tidak marah ya sama siapapun, tidak. Kamu nggak protes sama kantor, tidak. Oh, oke. Kata psikolognya, saya orangnya terlalu nggak enakan, tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Jadi semua dipendam gitu. Akhirnya saya dikasih satu kertas, satu rim gitu. Terapinya seperti itu, lucu sekali. Ini adalah kertas yang kami siapkan khusus untuk kamu. Kamu boleh manfaatkan kertas ini. Kamu hancurkan sambil memikirkan apapun yang pernah buat kamu marah sejak kamu kecil sampai sekarang. Kemudian kamu lemparkan sejauh mungkin. Psikolognya bilang seperti itu. Terus saya bingung kan, maksudnya ya saya orang yang sangat positive thinking gitu. Saya marah kenapa ya? I have been blessed with so much things in life gitu. Tapi ya sudah, saya ingat ke hari itu aja saya ingat. Akhirnya saya bejek-bejek gitu ya. saya remukan itu kertas, saya lempar. Ayo terus katanya. Saya cuma bisa 3 kertas. Terus psikolognya tanya, loh kenapa kok cuma 3? Masa sih di umur kamu yang segini cuma 3 hal yang bikin kamu ini? Oh bukan, sayang, kata saya. Ini kertasnya dibuat dari entah berapa puluh pohon, saya bilang. Itu yang bikin kamu sakit. Kamu gak pernah pikir diri kamu sendiri. Kamu selalu memikirkan sekelilingmu orang lain selain kamu. Itu katanya. Jadi ya. Bukan selfish, tapi self-preserving. Kebalikan dari selfish. Terus saya coba, masa sih emang saya gak normal ya? Emang harusnya gak kayak gini ya? Karena yang saya pelajari dari kedua orang tua saya, mereka adalah problem solver dari masalah banyak orang. Jadi baik masalah di lingkungan, mungkin di kerjaan atau di keluarga, itu banyaknya ya bisa dibilang mereka wise person gitu untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Nah, karena saya berkaca ke sana, saya pikir ya itulah saya harus seperti mereka. Tapi rupanya secara mental saya tidak sekuat mereka, Mr. Marius. Seperti itu. Lalu saya diberikan 10 kali terapi dan alhamdulillah sembuh, bisa kembali bekerja. Dengan satu psikologis, satu orang? Ya, iya pasti harus orang yang sama. Makanya, karena kan biasanya ya kalau yang berubah ada yang konsep lain. Itu gak efektif. Saya tanya dulu ya. Iya, itu gak efektif karena kan building trust. Dan yang pertama itu yang kadang tuh, saya udah beberapa psikolog juga ya, saya setelah itu saya temui.
yang pertama tuh ability to listen. Jadi nggak semua psikolog itu orientasinya ngedengerin dulu, mereka langsung mau nyari solusi. Padahal solusi terbaik kadang dari orang itu sendiri, Curhat karena ya? beda. Tidak semua orang tuh sama gitu loh, solusinya nggak nggak bisa yang dipakai sama A terus ke B, memang ada garis besarnya ya, tapi Fondasinya hampir sama, ya tapi emang mekanisme beda-beda. ya karena kan tantangan di rumahnya kan nggak tahu juga. Namanya fingerprint. Betul. Jadi dari 2000 itu 2006, 2007, 2008, wah karir saya makin bagus, saya pindah ke TV, saya makin apa ya, memang kadang-kadang masih suka ada misalnya liputan di GBK, Bung Karno, kalau lagi ada timnas atau pertandingan ini yang besar banyak orang gitu. Saya jujur sama atasan saya nggak bisa lama-lama ya karena saya takut ini triggering buat saya. Dan mereka bisa paham kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya dipercaya untuk membuat satu program yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Itu membuat saya berkesempatan untuk berkeliling Indonesia, membuat profil-profil orang-orang yang inspiratif seperti itu. Luar biasa. Ya, Itu dari mereka itu saya dapat energi. Oke. Jadi positivity-nya menular ya. Dapat energi, saya nggak pernah ngerasa sakit, saya nggak pernah ngerasa, ya pokoknya happy banget lah. Seperti itu. Sampai satu hari, ini saking saya nggak punya batasan juga ya. Saya keguguran karena liputan. Jadi waktu itu di daerah yang cukup terpencil. Dan ini kesalahan saya loh. Kita di jalan setapak yang kayak batu gitu. Terus saya lihat ada warga. Ih kasihan, dia jalan sama anaknya. Ayo kita ajak yuk biar ikut kita. Saya pindah lah tuh Mr. Marius dari depan, saya pindah ke belakang. Supaya mereka bisa duduk dengan nyaman di tengah. Saya waktu itu belum tahu kalau saya hamil. Ternyata jalanannya jelek kan. Ya you know lah uang pajak kita kemana ya. Jadi ya gitu. Pulang-pulang saya keguguran. Itu yang pertama. Iya. Pertama maksudnya. Keguguran itu maksudnya Betul. maksudnya Keguguran. sebelum anaknya sekarang kan? Ya itu keguguran pertama. Lalu ada juga yang kedua. Ini karena gak enakan juga Mister. Jadi saya 2 kali. ya saya liputan ke daerah Jogja waktu itu. Terus meliput seorang penari dari luar negeri. Kemudian dia sedang menggelar sendera tari dan mempersilahkan saya minum. Malam kan, udara dingin. Saya tanya ini apa? Air jahe. Ya udah saya minum. Ternyata 2 kameramen saya nggak apa-apa, perutnya nggak sakit. Saya kok 1 jam setelah minum sakit ya. Terus saya tanya itu sebetulnya tadi apa sih? Air tape. Bukan Alkohol. Ya, bukan air Kena jahe. fermentasi. Betul. Ya udah, besok paginya saya keguguran lagi. Oh my goodness. Ya itu karena nggak enakan kan. Maksudnya harusnya saya menolak aja, nggak apa-apa saya minum minuman yang saya bawa aja. Harusnya kan. Ya tapi Efeknya apa kan itu kita tahu. Saya juga pernah. Bukan saya tapi sama istri. Iya. Efeknya seperti apa waktu itu? Kan 2 kali bukan sekali. Waktu itu nggak sampai pikiran di itu nggak nggak sampai sampai mental kata apa? enggak. Karena ya ibu saya menguatkan saya. Itu tandanya belum waktunya. Mama juga kan punya kamu 8 tahun. Jadi nanti pada saatnya kamu Tuhan pikir sudah siap jadi ibu pasti dititipkan. Oh ya udah saya tenang aja gitu. Walaupun sambil usaha ya kemana-mana. Nah yang ketiga berhasil. Tapi karena saya waktu itu sibuk kontrol. Jadi nggak ke lapangan lagi kan.
ada Jaga. kondisi juga, hiperemesis gradivarum. Jadi muntahnya sehari bisa 20 sampai 40 kali gitu. Itu nggak tahu kenapa. Kemungkinan karena beda golongan darah mungkin sama anaknya. Nah, jadi saya, nggak ke lapangan lagi, saya sebagai produser lah di kantor. Kameramen saya yang tadinya kami berpasangan, ya dipasangkan dengan reporter lain. Tapi dia jatuh sakit karena, kalau dulu pernah, tahu peristiwa pesawat yang jatuh di mana, Surabaya itu yang menuju ke Kalimantan ya kalau nggak salah itu. Mhm. Jadi beliau, liputannya di Surabaya selama 1 bulan penuh. Biasanya kalau sama saya kan selalu dikontrol makanannya. Nah kalau di sana makanannya enak semua gitu, makan bebek, makan rawon, akhirnya jatuh sakit, sampai jarinya diamputasi. Ya karena luka, diabetes. Nah beliau resign, yang kita udah saya dan suami udah anggap tuh kayak kakak sendiri. Beliau resign nggak lama, meninggal dunia. Di situ saya langsung apa ya, Wait a minute, ya. ngerasa bersalah. Duh ini karena Oh. saya hamil melahirkan, dia nggak sama saya lagi, jadi nggak keperhatiin makanannya. Kebetulan walaupun usianya lebih tua tapi belum menikah gitu ya, jadi sama kami tuh udah kayak saudara banget. Ya, saya menyalahkan diri saya sendiri juga dan akhirnya agak berpengaruh juga ke kesehatan saya pada saat itu. Tapi saya mencoba mengusir kesedihan itu dengan tetap bekerja, walaupun setiap pojok di kantor itu pasti ingat dia gitu Mhm. kan, suaranya apa gitu. Setiap ketemu teman-teman nongkrong bareng juga masih sedih seperti itu kan. Ditambah dia juga udah kenal sama semua keluarga saya di penjuru negeri ini yang kita kalau liputan pasti mampir. Nah terus, eee, di satu hari di 2017 ibu saya kena musibah. Ibu saya jatuh di teras Umur dan berapa? Umur berapa? umurnya waktu itu berarti berapa ya, 69 ya Oke. kalau nggak salah. Mhm. Iya, jadi dia jatuh, tangannya patah yang kanan, kakinya yang kiri. Jadi bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu saya punya 2 pengasuh anak dan 1 ART. Karena ibu saya sakit, satu-satu mereka resign. Jadi di rumah cuma ada saya, suami, ayah, dan 2 balita. Nah ini juga nih saya salah juga, saya mungkin merasa heartbreak gitu ya. Kok ditinggal sama pengasuh yang udah kayak kita anggap bagian dari keluarga ini, di saat saya lagi butuh-butuhnya ya udahlah saya bisa sendiri, saya bisa ngatasin ini semua sendiri. Saya nggak butuh bantuan, sombong ya. Saya nggak butuh Ambisius. bantuan yang lain, saya bisa, saya atur aja gimana caranya. Akhirnya saya switch, jam kerja saya ke shift sore, masuk jam 4, pulang Malam. jam 1 ya sampai rumah. Jadi, pagi udah ngurus anak-anak, ngurus mama, sore itu setelah mandiin mama baru saya berangkat. Pulang jam 1, anak saya bangun lagi, minta main sampai jam 3 pagi. Setelah itu saya baru bisa tidur jam 3 sampai jam 6 aja. Jam 6 kan harus sholat subuh ya, itu juga udah telat sebetulnya. Jadi selama 1 tahun saya cuma tidur 3 jam sehari dan hanya cukup waktu 1 tahun sampai saya bisa tumbang setumbang-tumbangnya. Begitu. Itu menurut saya the worst. Soalnya itu obat paling penting dunia ini, kita gak ada lain, cuma tidur. Betul, Gak ada betul, obat. betul. Dan itu sebetulnya privilege untuk sebagian
besar orang ya. Jadi mereka nggak tahu tuh kalau bisa tidur itu kenikmatan yang kita dustakan sebenarnya. Ya. Jadi saya juga nggak tahu waktu itu sakit saya apa. Karena setiap ke dokter disangkanya pertama tiroid, dites. Tapi sering sakit dalam waktu tahun itu udah mulai. Tumbang saya di kantor sholat maghrib di rakaat kedua saya jatuh gak bisa bangun lagi. Merasa apa? Cuman blank. Kayak apa ya? Kayak tulangnya udah sakit semua, udah nggak sanggup untuk ngangkat tangan untuk udah. Rasanya burnout itu. Ya Tanpa energi. mungkin ya kalau dulu Gak belum ada ada stamina istilah sama itu. sekali. Ya kayak itu. Oh ya itu juga sempat salah makan sih. Jadi kayak ada 5 kali diare sejak malam. Jadi mungkin ada triggernya juga. Selain secara psikologis grieving itu, kemudian di rumah punya 3 apa ya, 3 kewajiban yang harus bergantung sekali gitu kan sama saya. Walaupun suami dan ayah tentunya membantu gitu dan adik saya juga membantu, tapi utamanya kan di rumah semua saya yang ngatur gitu. Jadi bener-bener gak bisa bangun di opnam. Mereka bilang GERD awalnya, kemudian GERD-nya sembuh, tapi terus kok kambuh lagi kayak gitu. Jadi ke dokter spesialis penyakit dalam, ke dokter endokrin, ke dokter spesialis saraf di rumah sakit yang kedua. Oh saya takut saya stroke kan. Oh, sampai merah. Saya takut, ini kenapa kok saya kayak gini gitu. Sampai CT scan. Iya, tapi tidak ditemukan apapun. Jadi katanya otak saya saat itu di usia 35 ya kalau nggak salah itu aman-aman aja gitu. Nah saya cari second opinion, barulah di situ beliau di rumah sakitnya di Tangerang ngetes namanya tuh apa ya, trigger point gitu. Tes. Jadi dipencet, saya langsung jerit titik-titik tertentu. Ini kayak gini sakitnya udah lebih dari 3 bulan. Sudah dok. Oh ya udah berarti ini namanya, langsung dikasih tahu fibromialgia. Ih cantik banget saya bilang gitu kan. Namanya bagus gitu. Ini apa gitu. Jadi gini mbak katanya, kan saya baru lepas menyusui juga, anak saya yang kedua tuh baru disapih. Jadi katanya ketidakseimbangan cairan kimiawi otak membuat pain level dari tubuh kita itu kacau. Jadi kayak biasanya tuh toleransi sakit kita di sini. Nah itu jadi turun. Pantesan kok saya pakai pakaian dalam aja tuh Udah sakit gitu. Jadi kayak pakai baju kalau yang bukan katun itu perih sekali gitu. Apalagi pakai perhiasan nggak mungkin pada saat itu ya. Seperti itu. Terus saya tanya, "Dok, kok saya baru denger ya penyakit ini. Dokter udah punya berapa pasien yang didiagnosa seperti ini? Sama Mbak baru 2." Hah, serius Dok? Di Saya baru Indonesia? dengar sekarang. Belum pernah ketemu, belum pernah kenalin orang. Oh ya? Belum. Ya, ini tuh yang jadi permasalahannya ya, Mr. Marius. Ini tuh invisible illness. Jadi orang kalau nggak bilang itu nggak tahu, dipikirnya sehat-sehat aja atau nggak paling nggak mungkin judes. Mungkin sampai dokter-dokter aja yang nggak tes. Betul. Orangnya yang ke dokter sakit kenapa nggak tahu lah, apalagi. Enggak, dokter aja nggak semua tahu loh. Dokter tidak semua tahu. Bahkan saya pernah waktu itu menghubungi Kementerian Kesehatan. Humasnya nanya, "Itu apa Mbak?" Katanya gitu. Luar biasa. Ya, saya akhirnya karena ada bekal sebagai jurnalis saya cari tahu ya. Saya cari tahu ini sindrom ini, dia nggak dibilang penyakit, tapi dibilangnya sindrom. Adanya di mana sih yang risetnya sudah terkini gitu. Ternyata adanya di Amerika, Australia, dan Kanada. Jadi saya coba
reach out Fibro Warrior di sana melalui sosial media khususnya Instagram. Dan saya ceritakan apa yang saya hadapi dan saya bertanya sama mereka, bagaimana saya melanjutkan hidup kalau saya kondisinya seperti ini gitu. Lalu mereka bilang, ini tuh sebetulnya penyakitnya sangat kompleks. Jadi Masuk autoimun, masuk ke nah ini juga. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang mayoritas bilang bukan, tapi sebagian bilang ini autoimun, seperti itu. Di Indonesia masih menganggap ini bukan autoimun, karena tidak menyerang satu organ secara spesifik. Tapi saya pernah baca list di penelitian Australia kalau simptomnya itu bisa sampai 72 simptom. itu jadi bukan cuma kompleks, tapi dia menjaga dan mengelola diri sendiri, jadi autoimun. Iya, betul. Jadi setiap orang merasakan hal yang berbeda gitu. Dan trigger-nya pun berbeda gitu. Makanya saya mencoba akhirnya tentunya mencari cara ya. Bagaimana quality of life saya nih nggak tambah turun. Karena waktu itu saya sampai pakai kursi roda, nggak bisa. Bermobilitas di rumah aja susah. Jadi harus pakai kursi roda selama 2 bulan. Dan waktu itu masih jadi karyawan televisi. Tapi akhirnya saya terus terang, kalau ini nggak ada obatnya. Mereka dengan baik hati memberikan cuti kepada saya selama 7 bulan. Dan ya orang HRD-nya datang secara berkala gitu ya untuk ngecek. Tapi akhirnya saya nggak enak hati juga ya. Kasihan ini tugas saya kan terbengkalai akhirnya. Saya mengundurkan diri. Di saat waktu itu sebetulnya kondisi saya sudah mulai membaik, udah bisa pakai tongkat. Tapi kan kondisi studio di kantor itu dingin. Waktu saya di lapangan Sakit. dengan vitamin D yang berlimpah itu nggak kerasa. Tapi begitu di studio selama 8 jam lebih, nah Tiap itu hari sampai kaku. Tangan saya tuh ngetik udah nggak bisa gerak gitu loh. luar biasa ya. Seperti itu. Jadi aduh, kok apa iya sih saya harus berpisah dari cita-cita yang didoakan oleh banyak orang di belakang saya, yang saya impikan dari kecil. Iya, masih jadi impian orang-orang. Itu pergumulannya luar biasa. Karena saya tanya ke setiap dokter, termasuk ada sahabat saya, Dokter Tan Shot Yen, kalau kenal ya. Beliau sangat baik. Beliau bilang gini, "Alia, kamu yakin mau resign? Gimana Dok, habis saya kayak gini, ibu saya sakit, ayah saya juga kemarin sayang otak kamu," katanya gitu. Terus aktivitas. Sayang otak kamu. Terus saya tanya lagi ke semua. Akhirnya keputusan itu ada di psikiater. Di psikiater saya sebetulnya nggak percaya ya. Saya dapat diagnosis katanya depresi minor. Dengan 1 kali ketemu loh. Cuma ngobrol 1 jam langsung depresi. Sampai gitu. Saya malah berfungsi secara lebih gitu ya. Ngambil peran banyak gitu. Kenapa kok dokter bisa bilang saya depresi gitu? Ya, peran kamu terlalu banyak. Jadi ibu, jadi jurnalis, jadi anak yang caregiver juga. Kayak gitu. Kemudian harus mengalah salah satunya. Jadi istri ya kan tentunya. Harus mengalah salah satunya. Apa yang bisa dikalahkan? Gak mungkin kan? Ya pasti
pekerjaanmu. Tapi saya cinta sama pekerjaan saya. Saya masih ingin berbuat banyak untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya gitu. Karena ya nggak jarang memang kita kalau liputan ke pelosok kita pasti kasih bantuan gitu ya, Mas. Atau dia butuh Iya, akses kesehatan saya antar, atau ya bantuan kecil misalnya nggak punya TV kita beliin uang sendiri gitu. Nah, eee, dia bilang gini, "Mungkin saat kamu di lapangan kamu dapat banyak hal yang positif dari orang-orang. Tapi kamu sebagai produser, mungkin kamu nggak sadar, kamu terpapar sama video-video negatif yang harus kamu saring itu kan." hmm, Oh iya, bisa jadi ya. ya saya dulu kepala biro Indonesia Timur. Jadi dari apa, eee, video-video apapun peristiwa dari Indonesia bagian timur itu, ya harus saya lihat dan saya pilih mana yang layak tayang, kayak gitu. Itu salah satu hidden stress ya mungkin ya. Ya kan kayak kayak gini deh, ibu-ibu pasti di rumah yang punya anak ngelihat ada video babysitter banting bayi, Iya, langsung kan iya, di kantor tuh langsung emosi, kepikiran, emosi gitu. Atau ada video kecelakaan misalnya kan langsung kebawa. Nah, itu mungkin saya secara, di kantor saat menggunakan seragam saya sebagai seorang jurnalis tuh tidak terasa. Tapi begitu di rumah mungkin alam bawah sadar saya ya recalling itu. Jadi akhirnya saya resign. Mmm, dan berbekal dari tadi yang dibilang sama dokter Tan Soetien, saya berarti harus tetap berpikir otak ini jangan sampai, sayang, betul. ya saya bikin komunitas Fibromyalgia Indonesia yang ya awalnya saya memperkenalkan diri, saya begini, saya begitu. Akhirnya banyak kan yang bercerita, "Oh saya juga, saya cari-cari." Seperti itu. Akhirnya saya bertemu dengan satu sosok luar biasa, baik hati, cantik, tapi ya unfortunate juga seperti saya, namanya Asti. Beliau sekarang jadi co-founder saya, one of my biggest support system yang kita sama-sama menguatkan satu sama lain. Asti ini bahkan terdiagnosa dari awal tahun 2000. Jadi sudah 20 20, lebih tahun gitu di Amerika, di Indonesia belum ada. luar Seperti itu. biasa ya. Ya, dan Asti dia, memutuskan untuk pengobatan fully di jalur medis. Jadi sekarang obatnya banyak sekali untuk hanya untuk bisa berfungsi seperti Ya, orang orang-orang biasa. biasa. Itu butuh painkiller yang sangat beragam dan dosis yang nambah terus. Bahkan, per 3 bulan harus Stop. bukan, suntik, mmm, mematikan syaraf perasa, nerve block, Sampai gitu. sampai seperti itu. Saya juga sempat ditawarkan, cuman saya pikir saya tahan dulu deh. Karena saya tidak punya, cukup waktu untuk berobat karena kan saya masih punya anak kecil ya. Kalau misalnya saya secara reguler harus hospitalized itu agak tidak memungkinkan kayak gitu. Jadi saya, lebih ke mungkin olahraga, kemudian akupuntur, meditasi, ya saya carilah hal-hal Hal-hal yang positif yang bisa meringankan rasa di badan saya ini, seperti itu. Ini kalau di luar negeri, khususnya di Amerika, termasuk dalam kategori, eee, apa tuh namanya, disable people. betul. Emang disability, Ya, bukan seperti tapi orang biasa. sayangnya di Indonesia bahkan itu saya pernah tanya, saya juga pengguna transportasi umum, mereka nggak tahu fibro itu apa. Nah, saya mau tanya, masalah
paling besar hari ini ada apa? Paling besar masalah Alia hari ini paling Jujur besar. ya, Jujur. saya mungkin secara finansial kembali ke titik nol. Karena tabungan sudah habis kemarin, saat, apa ya, setelah pandemi itu ibu saya kan kena stroke dan segala macam. Eee, jadi saya berusaha untuk bisa kembali bekerja lagi, tapi saya juga tahu batasan saya, jadi nggak mungkin. Ada sih tawaran gitu 9 to 5, cuma nggak mungkin, Ya, gak kuat. nggak Jangan bilang kuat. iya, tolong. Please Enggak don't enggak, say yes. udah 3 kali interview, Oke. tapi waktu itu mama bilang, "Kamu yakin?" Enggak, terus sempat waktu itu, mau jadi asisten pribadi salah satu orang yang cukup terkenal lah gitu. Terus saya pikir lagi, kalau saya orangnya selalu all out gitu. Kalau Takutnya gak perform gitu. enggak, justru saya pasti perform tapi nanti tumbang lagi gitu Efek sampingnya. iya, kayak gitu. Jadi ya udah, jadi saya mundur kayak gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk cari-cari ini aja, apa, ilmu baru, Oke. kerja remote gitu yang bisa dari rumah, ya nggak selalu ada. Tapi ya alhamdulillah itu bisa jadi penyemangat saya dan melatih otak saya juga. Dunia media kan? Dunia media kira-kira. AI, Lebih ke AI. AI Jadi sekarang. automatisasi dan AI trainer saya, iya. oke. Nah, terus kalau lagi kambuh tentunya ada yang namanya brain fog. Yes. Itu susah untuk menangkap, bukan menangkap ya, tapi menyampaikan kembali. Heeh, Kata-kata hilang semua. kata-kata hilang semua. Kadang jadi kan ada ujiannya gitu. Wah, waktunya nggak cukup nih. Ya udah saya nggak lolos misalnya, ya nggak apa-apa. Just let it be. Jadi kalau rezeki pasti bisa dapat project kan. Pasti. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah kayak gitu. Nah, Oke. terus saya masih punya mimpi hutang sama orang tua dulu mau S2 lagi, tapi entah kapan. Karena terus terang aja ya, untuk medis ini sudah keluar banyak sekali. Karena kan nggak ditanggung BPJS waktu Menurut saya awal-awal. gak ada yang tahu, gak ada yang pernah dengar. Karena Iya. audiens kita, audiens Indonesia sebagai rakyat Indonesia belum ada yang tahu apa itu. Bahkan kalau misalnya saya ke rumah sakit, ke IGD, itu sering ditolak. Karena pertama tidak demam, tidak muntah, Emang anonimus. tidak diare, tidak darah tinggi. Jadi mau ngapain? Dirawat mau ngapain? Dipulangin lagi. Padahal ini nyerinya luar biasa. As we speak aku juga lagi flares Masalah gitu paling kan. pertama kita harus pikir keuangan dulu, oke. Yang kedua emang hidup sama fibromialgia itu bukan mainan, bukan segampang orangnya. Iya. Apalagi Sebetulnya baca. yang ingin banget itu saya pengen membesarkan komunitas ini sih. Oke. Jadi Itu jadi satu masalah. itu jadi Dan masalah karena terus terang saya juga malu nih sama teman-teman, udah beberapa bulan ini saya ngilang karena ya itu saya harus mencari nafkah gitu kan. Otomatis saya nggak bisa konsen ke mereka karena terus terang ya yang mereka rasakan itu banyak yang lebih parah dari saya. Bahkan mereka banyak yang tidak tahan dengan rasa sakitnya dan melakukan percobaan secara sampai mau berulang. Ya, itu yang saya coba untuk bantu. DM mereka sebisa mungkin saya jawab. Saya jangan, saya pun di titik ini walaupun sempat ya, ada kan efek samping obat itu bikin kita punya suicidal thoughts ya. Ada memang, tapi saya berusaha lawan itu. Saya bisa kok, kalian gak sendirian gitu. Jadi kami punya slogan, pain is real, so does hope. So you just Harapannya. have
to think about something that makes you hopeful gitu. Satu aja, one day at a time. Kalau dulu saya orangnya punya to-do list harian, mingguan, bulanan, even tahunan. Mau di checklist. Sekarang tidak. Kalendernya udah. No, sekarang maksimal 2 minggu ke depan aja. Itu udah maksimal. How I can help you, gitu. How I Actually, can help this has been very helpful. Dengan adanya sosialisasi ini, saya juga sudah cukup merasa terbantu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang paling nggak gini loh, What we can do, maksudnya Mr. Campaign maybe. Jadi kayak ada loh yang namanya invisible illness gitu. Jadi yang saya read waktu itu ada orang di Cirebon dan dia itu minta saya untuk nelfon, "Kak, tolong datang ke rumah." Kenapa? Saya tidak dipercaya sama keluarga saya kalau saya itu punya diagnosa penyakit ini. Dipikirnya mereka tuh saya cuma males, saya cuma tidur-tiduran aja gitu. Terus saya bilang, maaf, saya bukannya nggak mau, tapi saya bukan orang yang tepat untuk memberitahu mereka soal ini. Saya bukan orang medis, saya bilang. Nggak apa-apa, kakak sharing aja, terserah semuanya, nanti saya bayar deh katanya. Your expenses, your transportation, accommodation, and you name it, kata dia gitu. Di situ saya, aduh gimana ya secara etika. Sebetulnya ya saya nggak patut gitu loh untuk mendatangi satu keluarga terus kasih penyuluhan soal ini gitu. Dan saya juga kan nggak punya media lagi kalau gak enak. ya gitu. Jadi ya satu-satunya cara saya cuma bikin konten di Instagram gitu. Seperti itu. Ya siapa tahu kalau misalnya makin banyak orang-orang yang tahu kalau ini tuh ada gitu loh. Hal ini tuh benar-benar terjadi, bukan hanya di pikiran orang yang mengalami. Itu udah cukup jadi satu pencapaian buat kami untuk bisa dipercaya. Oke. Jadi dari sisi saya dan kita, dari Gua Pernah Salah, namanya Gua Pernah Salah, Ya. menurut saya Kesalahanku besar ya. Tanpa gak enak, oke. Bukan gak enak sama saya, sama tim, sama siapa. Kita coba cari, biasanya kan kita kerja lebih offline. Setelah ini kita udah posting, nanti kita keep in touch, biasanya bikin satu grup atau kita lihat tentang masalah ini dan how I can really help. Oh ya. Jadi gimana caranya biar dari GPS dan komunitasnya Warrior kita bisa mungkin hubungan atau kenalin sama komunitas yang lain. Oh ya. Tanpa gak enak. Sampai mungkin kita ada orang yang kenalin dengan orang pemerintah dan kita bawa masalah ini kemana-mana tanpa gak enak dan tanpa malu. Iya. Kita ngetok. Kita ngetok di semua pintu, di semua jendela. Ada sebetulnya penawaran dari pemerintah gitu. Saya diminta untuk audiensi, kemudian nanti mereka lihat bisa bantu mungkin tongkat atau alat medis apa kayak gitu. Tapi sebetulnya sih tidak perlu langsung seperti itu ya. Saya pengen ini aja sih, kita ngumpul gitu. Terus biar orang-orang tahu seperti apa sih awareness. Fibro Warrior tuh kayak gimana. Jangan dipikirin semua yang kayak orang baru pulang dari medan perang, perban di mana-mana. Enggak. Mereka berjalan secara normal di antara kalian, tapi itu karena mereka bisa acting. Mereka sangat hebat membohongi orang banyak seolah-olah tidak punya masalah apapun. Di komunitas saya nggak ada loh yang bisa tidur tanpa obat tidur. Pasti. Autoimun nih, kita bicara autoimun dan kalau di dunia barat, western masih baru, apalagi di Indonesia. Ya, betul. Dan Indonesia kayaknya masih jalan di tempat sih risetnya. Nah, saya sekalian mau info juga. Misalkan
kalian perlu acuan ya, siapa sih orang-orang terkenal di luar sana yang punya sindrom fibromialgia. Yang pertama itu Lady Gaga, penyanyi. Lady Gaga sempat ngebatalin konsernya karena Oh, nggak kuat. Dan kenapa selama ini Lady Gaga itu dia kuat ke tempat-tempat konser itu? Ya kan dia orangnya juga perfeksionis juga kan, benang merahnya di situ. Mmm, dia punya tim, jadi dia punya pemijat sendiri, punya dokter sendiri. Itu pun udah dengan tim hebat bisa sampai batalin konser. Lady Gaga dia juga fibromialgia? Yap, dan Tahu. saya berterima kasih juga dia sempat bikin dokumenter juga tentang fibro, walaupun tuh cuman Luar sedikit. biasa, iya. Ya, kemudian, Mariah Carey kemarin kan sempet konser di Betul. Indonesia, terus banyak orang yang nggak tahu kenapa kok kayak nggak, apa ya namanya, nggak all out gitu konsernya, kok nggak gerak, nggak apa. Ya karena Mariah Carey sekarang kena fibro gitu. Bahkan udah nggak bisa pakai high heels kan, jadi mungkin cuman berdiri aja pakai high heels. Terus untuk yang laki-lakinya ada Morgan Freeman, itu Ya. karena pernah kecelakaan. Dan satu lagi, ini saya belum riset lagi lebih dalam ya, tapi kalau yang tahu Kenzo dari Efse Yes, yang Meteor Garden itu ya juga, dia juga ya luar itu. biasa. Memang sih sebagian besar yang mengidap ini perempuan ya, karena perempuan multitasking, Hormonal juga. hormonal, dan ya banyak lah, lebih kompleks dibanding laki-laki gitu. Intinya spiritual, mind, and body itu harus selaras. Yang dengerin kita bukan cuma orang yang lihat dan curhat dan komen-komen aja, oh lu lelo gue loh ya kan. Ya. Kita cari benar-benar orang yang komunitas yang bisa bukan cuma bantu tapi create itu the web, Oh ya. useful web gitu, spider web. Dan terima kasih banyak waktunya. Oh ya, sama-sama. Thank you so much Dengan for senang your time. hati. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa Amin. diambil ya dari Pasti ada. cerita saya yang Pasti ada. Suaranya ya. luar biasa, orangnya luar biasa baiknya, terlalu baik. Dan semoga saya doa dan semua tim kita doa biar anaknya sehat, dia juga tenang dan kuat. Thank you so much. Much appreciated. You're very welcome. I'm the one who's very grateful to be here. Terima kasih semuanya. Kalau buat hari ini kita lumayan banyak ilmunya baru. Dan Alia, sampai ketemu lagi. Oh ya, maaf ya kalau ada salah-salah. Thank you so much once again.